Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Minta mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah. Walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam, harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga yang harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu, dasar gadis bodoh, jelek. Maafkan saya, Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, maafkan saya. Sana cepat cuci pakaian adikmu. Iya, Bu. Bawang merah setiap harinya hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Apa aku harus susah payah bekerja keras? Biar si bawang putih saja yang melakukannya. Dulu kan aku sudah sering melakukannya. Sekarang gantian dong. Mengapa dia tetap terlihat lebih cantik daripadaku? Mengapa bawang merah tidak mau mencuci pakaiannya sendiri? Bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut. Jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliyuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Iya, Nek, ada apa? Apakah Nenek melihat kain berwarna coklat? Kain berwarna coklat ya, Nek? Iya, Nek. Jadi Nenek menemukannya bersama di depan rumah Nenek. Kan saya ambilkan. Tapi dengan syarat kamu harus menemani Nenek memasak di sini. Iya, Nek, saya akan menemani Nenek memasak di sini. Nah, terima kasih karena sudah membantu Nenek masak di sini. Ini kainnya dan juga salah satu dari dua kelapa ini sebagai hadiah dari Nenek. Tidak usah repot-repot, Nek. Tidak apa-apa, Bawang Putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil. Mengapa kamu memilih yang kecil, Nak? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat membawanya. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah kelapa. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf, saya baru pulang. Saya baru menemukan kain ibu yang hanyut di sungai. Hei Gembel, kamu bawa apa itu? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini buah kelapa yang dari Nenek yang sudah menemukan kain ibu. Sini kelapanya buat saya. Merah, jangan. Kelapa tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah kelapa tersebut. Hei Gembel, kamu dapat dari mana kelapa yang bersinar emas ini? Iya, kamu mendapatkan dari mana buah ajaib ini? Saya mendapatkan buah kelapa dari... Cepat jawab Putih, cepat! Saya mencari kain ibu yang hanyut di sungai. Saya menemukan rumah milik seorang nenek yang di tepi sungai. Dan saya disuruh menemani memasak di rumahnya. Dan ketika saya pulang, saya diberi hadiah. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak kesalahan itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Ya.
Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek menemukan kain saya yang hanyut di sungai itu? Nenek tahu, tapi kamu harus bantu nenek memasak dulu di sini. Kalau kamu ingin kainnya dikembalikan. Baiklah, Nek, akan kubantu nenek memasak. Nenek memasak, ia hanya mengerjakannya dengan asal-asalan. Akhirnya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Loh, bukannya seharusnya nenek memberikan saya hadiah? Ya sudah, ini salah satu dari kelapa ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kelapa yang dibawanya. Bu, aku sudah mendapatkannya. Wah, besar sekali kelapa ini. Pasti lebih banyak emasnya. Pastilah, Bu. Mereka pun membelah buah kelapa tersebut. Namun ternyata buah kelapa tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan batu-batu. Batu-batu tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Sekian, terima kasih.